Selamat pagi, Shalom yang diberkati Tuhan. Puji syukur kita boleh berjumpa lagi dalam kesetiaan untuk mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Namun sebelum kita mendengar, mari kita berdoa. Hormat, puji, dan kemuliaan bagi Bapa di sorga, di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, dan oleh Roh Kudus menuntun kami pagi ini untuk mendengar firman Tuhan. Kuasailah kami ya Tuhan, dan ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan Mazmur 72 ayat 1-14. Firman Tuhan dari Salomo, ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa ini, menolong orang-orang miskin tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas gunung, ke padang rumput, seperti dirus hujan yang mengenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dan dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin dan akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang kita akan renungkan dari bacaan ini, temanya adalah doakan pemimpinmu. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, doakan pemimpinmu. Pentingkah ini dilakukan oleh setiap orang percaya? Mengapa kita harus berdoa bagi pemimpin? Saudara-saudara, Alkitab mengajarkan untuk mendoakan pemimpin kita. Agar apa? Agar pemimpin tidak lalim dalam memimpin, selalu diarahkan oleh Tuhan, dan Tuhan yang punya kuasa atas kehidupan kita semua. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang yang percaya mengharapkan kita mendoakan pemimpin kita supaya ia mengadili sebenar-benarnya, dan keadilan ditegakkan dan kebenaran ditegakkan. Tidak tembang pilih, tetapi semua berlaku adil dan benar. Oleh karena pemimpin harus memikirkan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan ini harapan yang dikatakan dalam bacaan kita, saudara-saudara, Mazmur 72 ini, bahwa memohon hikmat dan pelaksanaan keadilan kepada rakyatnya. Dan ini kita doakan bagi pemimpin, sehingga Tuhan mengabulkan apa yang
seharusnya dilakukan oleh pemimpin. Nah, karena itu saudara, pemerintah harus memberikan kesejahteraan atau dengan menurunkan hujan yang segar, membuat bumi berbuah dan indah. Dan itu tujuan pemimpin. Di dalam Mazmur 72 di sini, ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Jadi saudara-saudara, betapa pentingnya kita mendoakan pemimpin agar ia tidak memimpin dengan lalim, tetapi penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan kebajikan bagi seluruh umat manusia, bagi seluruh umat yang dipimpinnya. Kesejahteraan kota itu penting bagi pemerintah. Nah, oleh karena itu kita doakan. Alkitab sudah mengajarkan kita untuk mendoakan. Di dalam ayat yang kedua, kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Jadi garda terdepan untuk mencari keadilan dan kebenaran adalah pemerintah. Dalam hal ini pemerintah yang berwenang mengadili orang jahat, mengadili orang yang salah, mengadili orang yang jahat. Nah, ini pemimpin tidak tebang pilih, tetapi betul-betul keadilan ditegakkan. Dan inilah peran serta orang percaya jadi untuk mendoakan pemimpinnya. Dan penting kita lakukan itu sebagaimana Kristus yang adalah raja untuk raja di atas segala raja. Dia memimpin dalam keadilan dan kebenarannya. Di dalam Yesus Kristus kita memahami betapa pentingnya kita mendoakan para pemimpin kita. Dan ini sangat penting bagi kita, saudara-saudara. Ketika Yesus nah, Mazmur ini juga menggambarkan Tuhan kita Yesus ketika dia memerintah sebagai raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Ia sangat bijak dan itu menjadi teladan bagi kita orang percaya. Dan orang percaya satu-satunya peran kita sebagai warga negara adalah mendoakan pemimpin kita dalam bertindak dalam bermasyarakat. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus atas firman-Mu yang telah kami dengar. Sebagai warga negara yang baik, kami harus mendoakan para pemimpin negeri ini. Tuhan tolong mereka, bagaimana Tuhan tolong kami semua. Ampuni kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, selamat meraih berkat Tuhan. Panjang umur, sehat selalu. Tuhan beserta kita. Amin.